Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Manila Marta Anggreni dengan NIM 052327526. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas ketiga ini, diperintahkan untuk mengimplementasikan JavaScript Framework Vue.js dengan konsep view komponen dan juga template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk setiap kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Pada tugas ketiga ini, difokuskan pada dua halaman, yaitu halaman stok bahan ajar dan juga pada halaman tracking delivery order. Baik, langsung saja pada codingannya. Sebelumnya, saya telah membuatkan codingan untuk membangun aplikasi ini, di mana struktur filenya yaitu pertama terdapat folder aset yang di dalamnya tersimpan file style.css untuk memberikan gaya. Yang kedua yaitu terdapat folder data yang menyimpan file data bahan ajar JSON yang tertaut pada tugas ketiga ini. Di dalamnya terdapat data UPBJJ list, kategori list, pengiriman list, paket, stok, dan juga data tracking. Kemudian yang ketiga terdapat folder JS yang di dalamnya terdapat folder komponen untuk menyimpan file komponen yaitu navbar tracking dan juga stock table. Kemudian selanjutnya di dalamnya terdapat folder service yang menyimpan file api.js. Selanjutnya dalam folder JS juga terdapat file app.js. Kemudian yang keempat yaitu terdapat folder templates yang menyimpan file navbar HTML, stock table HTML, tracking do HTML, dan yang terakhir terdapat file index. Kemudian untuk menjalankan programnya, di sini saya menggunakan extension Go Live. Langsung saja kita akan menjalankan file indexnya. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Tampilan ini merupakan tampilan untuk menu stok bahan ajar, di mana terdapat beberapa fitur penting dan juga terdapat tabel yang menampilkan data buku yang didapat dari data bahan ajar.json yang diberikan. Baik, yang pertama saya akan melakukan fitur untuk menambah data terlebih dahulu. Pada fitur tambah data bahan ajar ini diberikan form yang mana harus diberikan input secara lengkap. Baik, di sini saya akan coba untuk menambahkan datanya terlebih dahulu. Kemudian kita coba simpan, dan akan ditampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Dan data yang baru kita tambahkan akan muncul dalam tabel yaitu seperti ini. Selanjutnya, saya juga akan menambahkan data lagi. Pada saat menambahkan data, pada inputan kode, di sini juga dilakukan validasi apabila nomor kode yang diinputkan sudah terdaftar, maka data tidak dapat ditambahkan. Sehingga harus menginputkan kode yang unik atau belum pernah terdaftar sebelumnya. Misalkan di sini saya menginputkan kode yang sudah terdaftar. Ini. Kemudian kita akan coba simpan. Dan maka berikan pesan bahwa kode sudah ada, sehingga kita harus menginputkan kode yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Seperti ini. Dan akan ditampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Kemudian data sudah terlihat pada tabel seperti ini. Kemudian pada tabel di sini juga ditampilkan untuk data statusnya, yang mana ketika kita hover pada statusnya akan muncul tooltips untuk catatan dari mata kuliah atau catatan stok dari mata kuliah. Fitur selanjutnya adalah fitur edit bahan ajar, di mana ketika kita mengklik tombol edit ini, maka diberikan formulir yang hampir sama seperti formulir pada create bahan ajar. Yang membedakannya adalah pada formulir edit, kita tidak bisa melakukan edit terhadap kode bahan ajar. Dan kita hanya bisa melakukan edit terhadap judul dan formulir lainnya. Jadi saya akan coba melakukan edit terhadap datanya. Kemudian saya akan coba simpan. Dan akan diberikan pesan bahwa data berhasil diupdate. Kemudian, di sini sudah terlihat bahwa data dari bahan ajar yang telah diedit sudah berubah menjadi sistem informasi 1 dan berubah menjadi kategori mata kuliah pilihan. Selanjutnya, di sini juga terdapat fitur untuk menghapus data. Saya akan coba untuk menghapus data bahan ajar dengan judul sistem informasi 1. Kemudian kita akan coba klik,
dan di sini akan menampilkan card yang melakukan konfirmasi terhadap penghapusan data. Kemudian saya klik ia hapus, dan data bahan ajar dengan judul Sistem Informasi 1 sudah berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk melakukan filter data. Misalkan saya akan coba memfilter data berdasarkan UT daerah, misalkan Jakarta, maka data yang muncul yaitu data mata kuliah dengan UT daerah Jakarta seperti ini. Selanjutnya di sini juga terdapat filter untuk status stok. Misalkan saya akan memfilter stok habis, maka data yang muncul adalah stok bahan ajar dengan status kosong. Di sini juga terdapat fitur untuk melakukan reset tombol seperti ini, dan data yang ditampilkan kembali seperti semula. Selain itu, di sini juga terdapat fitur untuk melakukan sorting. Misalkan saya akan mengurutkan data harga, maka data yang diurutkan yaitu data bahan ajar dengan harga termurah hingga termahal seperti ini. Untuk membangun program tersebut, di sini saya membuatkan file indeksnya seperti ini, yang mana terdapat komponen div yang memiliki ID app seperti ini. Kemudian di dalamnya terdapat judul seperti ini, kemudian terdapat custom komponen untuk menambahkan navigasi menu. Saya buat seperti ini, di mana terdapat juga property switch page seperti ini untuk mendengarkan event custom bernama switch page yang dipancarkan atau emitted oleh komponen navbar. Ketika event ini terjadi, misalnya saat pengguna mengklik menu pada navbar. Selanjutnya di sini juga terdapat custom komponen untuk menampilkan menu. Saya buatnya dengan nama komponen seperti ini. Selanjutnya di sini juga dilakukan import terhadap file app.js, yaitu seperti ini. Kemudian untuk template navbarnya, yaitu saya buatkan seperti ini menggunakan komponen UL dan juga komponen LI seperti ini. Kemudian pada file stock table, di sini saya buatkan div seperti ini untuk menampilkan tampilan stock table seperti tadi, yang mana di sini pertama terdapat div untuk melakukan filter, kemudian untuk melakukan sort seperti ini, kemudian untuk menampilkan datanya menggunakan tag table seperti ini, dan untuk menampilkan modal tambah atau edit data seperti ini, serta modal untuk melakukan konfirmasi hapus data. Saya buatkan seperti ini. Selanjutnya untuk penerapan komponen dan juga template-nya, di sini pada file app.js saya buatkan seperti ini. Pertama dilakukan import terhadap komponen utama aplikasi, yaitu seperti ini. Kemudian di sini juga dilakukan fungsi utama untuk inisiasi aplikasi view. Saya buatkan dengan nama main. Yang di dalamnya terdapat membuat komponen secara asinkron seperti ini. Selanjutnya dilakukan pembuatan instan aplikasi view. Kemudian di sini terdapat data global aplikasi, yang mana current page-nya saya set sebagai stock terlebih dahulu sebagai halaman aktif. Kemudian di sini terdapat property compute, yaitu komponen terpilih berdasarkan halaman. Saya buatkan seperti ini. Di sini akan dilakukan pengecekan apabila current page-nya stock, maka yang ditampilkan adalah komponen BA stock table, dan apabila tidak stock, maka yang ditampilkan adalah komponen tracking do seperti ini. Selanjutnya di sini juga terdapat metode untuk navigasi halaman seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan registrasi komponen ke aplikasi. Saya buatkan seperti ini. Kemudian dilakukan mount aplikasi ke elemen dengan ID app seperti ini. Kemudian akan dijalankan aplikasinya dengan memanggil metode main. Selanjutnya pada komponen stock table, di sini yang pertama akan dilakukan import untuk fetch data bahan ajar seperti ini. Kemudian di sini akan menggunakan komponen table stock dengan nama create stock table komponen. Kemudian pertama akan dilakukan fetch untuk template stock table-nya. Kemudian dilakukan perubahan template menjadi teks seperti ini, dan juga akan mengembalikan template data yaitu seperti ini. Kemudian di sini terdapat asinkron untuk create untuk fetch data bahan ajar. Kemudian di sini terdapat property compute yang dalamnya terdapat metode untuk mendaftarkan data UPBJJ list, mendaftarkan data kategori yang tersedia, serta memfilter data bahan ajar seperti ini. Selanjutnya pada property method, di sini terdapat beberapa metode seperti format angka, kemudian juga terdapat metode untuk mereset semua pencarian. Kemudian di sini juga terdapat metode untuk menyimpan data baru dan juga update data bahan ajar seperti ini. Dan di sini juga terdapat metode untuk menghapus data bahan ajar seperti ini. Selanjutnya yang terakhir di sini terdapat property watch, yang mana digunakan untuk memantau apabila terjadi perubahan pada setiap data bahan ajar, baik ketika edit, menambahkan atau menghapus data bahan ajar seperti ini. Baik, untuk menu selanjutnya yaitu menu tracking delivery order, di mana halamannya adalah seperti ini.
Pada halaman ini terdapat dua fitur utama. Yang pertama adalah fitur untuk menambahkan delivery order baru, dan juga yang kedua adalah fitur untuk melakukan pencarian data tracking delivery order. Yang pertama, saya akan melakukan fitur pencarian delivery order terlebih dahulu. Di sini saya akan menginputkan NIM yang telah disediakan pada data bahan ajar JSON. Misalkan saya menginputkan NIM-nya yaitu, kemudian kita tekan enter, dan data detail delivery ordernya sudah muncul dalam bentuk tabel seperti ini. Selain menggunakan NIM, kita juga dapat menggunakan pencariannya dengan nomor delivery order yang disediakan seperti ini. Misalkan saya akan melakukan pencarian dengan nomor delivery ordernya, kemudian kita tekan enter, dan datanya akan tetap tampil seperti ini. Selanjutnya, pada fitur penambahan data delivery order ini, ketika diklik akan memunculkan form kecil seperti ini, yang mana nomor delivery ordernya sudah dibuatkan secara otomatis, sehingga kita akan perlu menambahkan NIM, nama, dan form-form lainnya. Saya akan coba melakukan inputnya. Pada saat kita memilih paket bahan ajar, secara otomatis detail paket bahan ajar juga akan ditampilkan seperti ini. Dan juga secara otomatis total harga juga akan diinputkan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal memilih tanggal untuk pengirimannya seperti ini, kemudian kita akan klik simpan, dan kita juga bisa melakukan pencariannya dengan menggunakan nomor DO yang telah dibuatkan tadi seperti ini, dan data yang kita tambahkan telah muncul seperti ini, di mana nomor DO nya sudah sesuai dan namanya juga sudah sesuai, serta NIM yang diinputkan juga sudah sesuai. Fitur selanjutnya di sini juga terdapat fitur untuk menambahkan status. Ketika diklik fitur tambah status, akan memunculkan form kecil seperti ini, yang mana meminta keterangan terkait status ekspedisi. Misalkan kita tambahkan statusnya atau keterangannya, yaitu seperti ini, kemudian kita akan simpan. Maka status perjalanan juga sudah ditampilkan seperti ini. Pada saat menampilkan ini juga ditampilkan tanggal serta jam secara real time seperti ini. Kemudian untuk melakukan reset terhadap pencarian, kita bisa menekan tombol escape seperti ini. Untuk membangun menu halaman tracking delivery order, di sini saya menggunakan templates dengan nama file yaitu tracking.html, yang mana di dalamnya terdapat beberapa kode seperti ini. Pertama, di sini terdapat kode untuk form pencarian delivery order seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat tabel untuk menampilkan hasil data pencarian. Selanjutnya di sini juga terdapat modal untuk menambahkan data delivery order baru seperti ini. Dan di sini juga terdapat modal untuk menambahkan status seperti ini. Selanjutnya pada file navbar tracking.js, di sini pertama akan melakukan komponen navbar terlebih dahulu dengan nama function yaitu create navbar component seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan membuat komponen tracking delivery order dengan nama functionnya yaitu create tracking do component seperti ini. Pertama dilakukan fetch terhadap template tracking do HTML, kemudian akan di return template-nya dengan data yaitu seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat property compute, yang dalamnya terdapat metode untuk membuat nomor delivery order seperti ini. Kemudian terdapat property method, yang mana di dalamnya terdapat beberapa metode seperti metode untuk melakukan pencarian data tracking berdasarkan nomor delivery order atau NIM seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat metode untuk melakukan format tanggal. Selanjutnya di sini juga terdapat metode untuk menyimpan data delivery order seperti ini. Kemudian metode untuk menambahkan status pengiriman. Kemudian metode untuk menyimpan status perjalanan baru ke data tracking. Akhir yaitu terdapat property watch seperti ini yang digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap perubahan yang terjadi pada data tracking, baik itu pada saat tambah ataupun edit. Baik, sekian video presentasi dari praktikum tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis web yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.